Kita awali informasi hari ini dari Medan, Sumatera Utara, di mana sebuah minibus yang baru saja mengisi bahan bakar terbakar di Jalan Jamin Ginting, Medan. Api pertama kali muncul dari bagian bawah mobil hingga membesar. Kobaran api membakar sebuah minibus di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat minibus baru saja mengisi bahan bakar di SPBU Jamin Ginting. Api pertama kali muncul dari bagian bawah mobil hingga membesar. Diduga minibus terbakar disebabkan korsleting listrik. Sempat terjadi ledakan saat api membakar mobil. Jadi dia kan dari SPBU isi minyak. Kita bagaimana mobil ini tengah jalan ini tiba-tiba terbakar. Nah, jadi kita dengar informasi dari masyarakat, langsung kita upayakan mengalin. Beruntung hujan yang turun membantu proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 3 orang pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor saat membangun pondasi tembok penahan tanah rumah warga. 2 pekerja tewas dan 1 lainnya berhasil diselamatkan petugas SAR gabungan. Petugas gabungan dibantu warga mengevakuasi 3 orang pekerja bangunan yang tertimbun longsor di Kampung Jabon Rawa, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah alat untuk dapat mengangkat ketiga korban. Posisi korban yang terjepit batu pondasi dan bambu membuat petugas sempat alami kesulitan. Setelah 12 jam berupaya, korban berhasil diangkat dengan kondisi 2 orang tewas, 1 lainnya kritis. Tapi kan ketika mereka melakukan pekerjaan tersebut, tiba-tiba tebing yang ada di depan pekerja tersebut mengalami longsor sehingga menyebabkan beberapa korban yang terjebak. Untuk kesulitan pada saat ini, daerah yang masih rawan menjadi ancaman bagi kita. Peristiwa longsor ini sebelumnya terjadi saat 3 orang pekerja membangun tembok penahan tanah rumah warga. Diduga kondisi tanah yang labil membuat tebing setinggi 6 meter longsor hingga menimpa para pekerja. Korban tewas telah diserahkan ke keluarga, sementara korban kritis dalam perawatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 3 orang warga di Goa, Sulawesi Selatan jatuh ke dalam sumur tua sedalam 15 meter. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis. Evakuasi 3 orang warga yang tercebur sumur tua di Dusun Toka, Kecamatan Bungaya, Goa, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan oleh warga bersama petugas menggunakan tali tambang dan alat penarik. Lubang sumur yang sempit membuat pengangkatan 3 korban sempat alami kendala. 1 persatu korban akhirnya berhasil diangkat dan langsung dibawa ke rumah korban. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kemungkinan besar korban ini kurang oksigen, kan mungkin. Tapi dugaan awalnya Pak, sumurnya itu beracun Pak? Iya, dugaan awal. Sebelumnya ketiga korban tengah memperbaiki sumur tua di lokasi kejadian. Namun 1 diantaranya terpeleset hingga jatuh ke dasar sumur. Kedua rekannya yang kemudian ikut menolong justru terjatuh ke dalam sumur. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, iNews melaporkan. Sementara itu di Klungkung, Bali, seorang pelajar asal Papua terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Lokasi jurang yang curam membuat evakuasi memakan waktu cukup lama. Diam, ya. Diam dulu, jangan kemana-mana. Petugas Basarnas mengevakuasi seorang pelajar kelas 12 SMA Negeri 2 Semarapura, Klungkung, Bali yang terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 30 meter. Dengan penuh kehati-hatian, evakuasi berjalan dramatis oleh 2 petugas Basarnas yang turun ke dasar jurang. Setibanya di permukaan, korban langsung mendapat penanganan petugas medis. Sampai di bawah, target sempat mengalami depresi dan memberontak, sempat melempari anggota kami, tapi dengan ketenangan dan kesigapan, begitu juga dengan orang tua asuhnya bisa menenangkan target dan bisa kita evakuasi ke atas. Sebelumnya pelajar kelas 12 asal Papua ini sempat dicari di mes tempat tinggalnya yang tak jauh dari sekolah.
Korban kemudian ditemukan warga yang sedang mencari rumput dan mendengar teriakan korban meminta tolong. Korban selamat dan mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuh. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Di Jalan Lingkar, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 2 orang pelajar yang sedang naik sepeda motor tewas setelah tertimpa pohon yang tumbang ditabrak oleh truk kontainer. Supir truk kontainer bermaksud menghentikan laju kendaraan karena rem tidak berfungsi. Motor yang dikendarai 2 orang pelajar SMK Negeri 2 Salatiga ringsek akibat tertimpa kontainer, sementara kedua pengendara tewas. Kedua korban tewas karena tertimpa pohon yang ditabrak oleh truk kontainer bermuatan jagung. Kecelakaan terjadi setelah sopir truk bermaksud menghentikan kendaraannya karena rem tak berfungsi dengan menabrakkan diri ke sebuah pohon. Kedua korban yang sedang melintas di samping truk tertimpa pohon yang roboh dan tewas di tempat kejadian. Truk rusak parah sementara sopirnya terluka ringan. Ya, sehingga inisiatif untuk membanting setir ke kiri. Nah, setelah itu truk menabrak pohon. Setelah pohon itu tumbang, ternyata di belakangnya searah ada sepeda motor yang dikendarai oleh 2 pelajar. Sehingga akibat pohon yang tumbang itu mengenai 4 dari 13 korban hilang kapal motor Cahaya Arafah yang tenggelam di perairan Tokaka, Halmahera Selatan, Maluku Utara akhirnya berhasil ditemukan. Sementara 9 lainnya masih dicari. Setelah melakukan pencarian sejak pukul 7 pagi tadi, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban meninggal kapal motor Cahaya Arafah. Korban ditemukan di kedalaman 45 meter, tak jauh dari bangkai kapal. Keempat korban sudah dievakuasi ke darat untuk dilakukan identifikasi oleh tim forensik di Desa Tokaka. Berhasil menemukan 4 korban dengan jenis kelamin 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini semua korban dibawa ke Desa Tokaka. Dengan ditemukannya 4 korban ini, maka tersisa 9 orang yang masih dalam pencarian. Sebelumnya puluhan warga yang merupakan keluarga korban kecelakaan kapal melempari tim SAR gabungan saat kapal mereka berlabuh di Desa Tokaka. Kekesalan keluarga dilampiaskan dengan melempari kapal tim SAR dengan batu. Kerabat korban kesal dan menuding tim SAR gabungan lamban memberikan bantuan. Sebelumnya kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam setelah dihantam ombak besar di Tanjung Tokaka, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Total terdapat 66 penumpang dan 4 ABK yang menumpangi Cahaya Arafah. Sebuah minibus menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Badan mobil yang ringsek mengakibatkan kemacetan panjang sepanjang 2 km. Sebuah minibus rusak parah setelah menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kejadian bermula saat minibus melaju kencang dan tidak melihat pembatas jalan. Dari arah belakang melaju minibus lainnya yang tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tak bisa dihindarkan. Separator, kental kiri, pas di samping saya. Dia nyalip tadi bang, itu bang, mobilnya? Kayaknya nyalip dari belakang, jadi dia nggak melihat separator tengah. Posisi mobil itu kencang apa gimana bang tadi bang? Oh, ini kencang banget. Lagi kencang banget ya? Iya. Abang tadi nggak sempet ngerem, nggak dapet juga bang? Iya. Saya udah ngerem itu, tapi karena memang pas dia angkat jatuh, pas depan saya nggak bisa ngerem. Akibat peristiwa ini, Jalan Gatot Subroto alami kemacetan panjang sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang becalon kades di Ogan Ilir, Sumatera Selatan tewas dengan luka tembak di sekujur tubuh. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.